Dan ya. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Trekking. Kali ini gue pakai motor teman gue ya. Jadi ceritanya sekarang gue nyobain motor Skybike. Oke teman-teman, jadi sayangnya rekaman audio dari handphone gue itu error. Jadi akhirnya gue cuma punya suara mentahan dari action camnya doang, dimana itu jalan lagi kencang, jadi suara gue ngomong tuh nggak kedengeran. Tapi nggak apa-apa, gue cerita aja di sini. Jadi ceritanya malam ini gue lagi nyobain Satria Hiu Trondol. Udah trondol, kompresi padat, bensin Pertamax Turbo. Wah, bukan main. Kalau bensinnya nggak tahu sih, gue sebenarnya sekarang lagi pakai Pertamax Turbo atau lagi pakai Pertamax. Yang jelas Bang Rohit dia bilang kalau pakai Pertamax Turbo lebih enak. Jadi memang sesuai lah dengan speknya. Jadi ceritanya Bang Rohit ini awalnya dia nge-DM gua. Dia nonton YouTube gua, dia nge-DM gua gitu kan, dia nanya-nanya lah mengenai Satria Duarta karena menurut dia Satria dia itu tarikan atasnya tuh kurang. Jadi dia nggak puas sama tarikan atasnya. Tapi ya kayak gitu, kalau kita main kompresi padat memang sudah pasti RPM atas bakal dikorbanin. Pun juga sebaliknya, kalau kita main kompresinya low, RPM bawah yang kita korbanin. Oke, mungkin gue jelasin dulu spek detailnya kayak gimana. Jadi motor Satria Hiu Trondol ini dia pengapiannya semuanya masih ori, belum diutak-atik. Bloknya juga masih ori dan belum OB, tapi udah OS 150. Bagian linernya udah ada yang dipotong, portingannya cuma portingan halus-halus doang. Exhaustnya belum tinggi-tinggi banget lah, jadi belum ekstrim kayak motor gua, cuma tipis lah kayaknya. Tapi dia headnya udah padat, jadi kalau misalnya head standar itu ada nutnya ya, kayak tinggi gitu, ini justru dia mendelep ya, mendelep ke dalam, lumayan dalam lah. Mungkin ini papasannya 2 mili sih lebih menurut gue, pokoknya ya dalam deh. Motornya bisa dibilang nggak diapa-apain ya, jadi cuma ngerapihin headnya doang sama sedikit nyeting supaya motornya itu RPM atasnya lebih dapat. Udah lumayan banget lah, nambah dari 105 jadi 113. Jadi nggak fantastis ya top speednya. Cuma gue pengen nyobain gitu kan, Bang Rohit kan badannya kan gede, siapa tahu kalau gue yang bawa top speednya jadi naik gitu kan. Kalau Bang Rohit dapat cepet 13, siapa tahu gue bisa dapat cepet 20 ya. Kita nggak tahu juga gitu kan, karena kan beban sebenarnya juga berpengaruh. Oke nih, jadi gue nggak mau terlalu nyiksa motor ini ya. Jadi gue nggak mau narik dari gigi 1, 2, 3 gitu ya. Gue mau coba dari gigi 5 aja. Cuma di depan ini kan ada tanjakan ya, habis itu dia jalannya menurun tuh. Jadi gue mau coba top speednya di turunan itu aja supaya motor tuh lebih kebantu lah buat dapetin top speednya. Nah ini jadi gigi 6. Motornya dia emang kurang narik pas di gigi 6 ini. Oke, sekarang gue oprek ke 5. Jadi sekarang ini udah di gigi 5, gue gaspol pas turunan ini. Motornya dia narik terus ya, tapi emang agak lambat nariknya. Top speednya cuma dapat 112, dimana waktu di gigi 5 dia mentok sampai 110. Pas gue oper ke 6 dia cuma naik jadi 112, terus tiba-tiba motornya itu kayak mau nge-gym. Jadi akhirnya gue tahan karena tadi rasanya tuh kayak motor nge-gym, kayak mau nge-gym gitu, kayak tiba-tiba motornya ketahan. Tapi gue nggak tahu, kayaknya kita harus coba sekali lagi ya. Ini gue nggak ngerti ini apakah karena gearnya keberatan karena ini pakai gear 1440 atau ini karena mau nge-gym. Gigi 5. Gigi 6. Wah, motor tetap ya kayak nggak mau teriak lagi pas masuk gigi 6. Gue rasa sih ini bukan karena mau nge-gym, tapi lebih karena gearnya keberatan ya. Jadi gear 1440 masih keberatan di motor ini. Dan setelah gue cek, kita berpatokan dari yang sebelumnya aja, dia gigi 5 bisa sampai top speed 110. Ternyata kalau kita lihat pakai rumus, itu RPM-nya cuma
mentok di 10.300, dimana 10.300 itu tuh nggak beda jauh sama motor standar ya untuk teriakan RPM-nya. Jadi mungkin bisa dibilang walaupun ini bloknya di porting, tapi headnya papasannya udah lumayan tinggi, jadi kompresinya balik lagi kayak kompresi standar mungkin. Gue juga kurang paham sih sebenarnya. Tapi yang jelas RPM mesin cuma bisa teriak di 10.300. Udah gitu juga gearnya masih keberatan. Mungkin gearnya harus dikasih gear yang lebih ringan lagi supaya setidaknya top speednya itu bisa didapetin di gigi 6 gitu. Soalnya percuma juga gitu kalau top speednya cuma dapat di gigi 5 gitu kan, gigi 6 nya nggak kepake. Karena kalau kita hitung pakai rumus, gigi 6 itu dia cuma dapat di 9.600 rpm. Jadi waktu di gigi 5 nya dia bisa teriak di 10.300, pas dioper ke 6 rpm nya nggak sanggup teriak lagi, dia cuma sanggup di 9.600. Nah itu udah menandakan kalau gearnya keberatan. Sedangkan kayak motor gua ya yang konsepnya low kompresi, dia itu bisa sampai 12.500 rpm-nya. Jadi motor ini RPM-nya bisa dibilang kalah jauh ya kalau teriakan RPM-nya, nafasnya kalah jauh. Tapi tenang aja teman-teman semua, project Satria Hiu ini nggak sampai di sini. Untuk kedepannya gue bakal nge-review motor ini lagi karena yang punyanya sendiri pengen upgrade motornya lah. Jadi ini kan motor ini knalpot masih custom, nah dia mau ganti knalpot AHM ori. Udah gitu gear juga mau diganti yang lebih ringan. Selain itu mungkin settingan motornya dia bilang dia mau bawa ke bengkel mana, itu gue nggak tahu lah pokoknya bengkel mana, pokoknya di setting aja. Dan intinya motornya katanya sekarang jadi jengat-jengat. Terus menurut gue menarik nih karena beda konsep sama motor gue ya kan. Motor gue nafasnya panjang, motor Hiu ini dibikin jengat-jengat. Jadi ditungguin aja videonya. Mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu review Satria Hiu Trondolnya. Sekian dulu video kali ini. Thank you banget yang udah pada nonton. Dan yang belum pada subscribe, kalian bisa subscribe ya, karena gue juga bakalan update terus ke depannya. Tentunya mengenai Satria 2 tak atau motor-motor 2 tak lainnya juga. Sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa lagi di Track Day Holy.